Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat kita yang menanyakan apa itu pupuk kiserit dan perbedaannya apa dengan pupuk dolomit. Mungkin di tempat beliau ini tidak ada pupuk kiserit ya, baru mengenal di tutorial atau di video-video atau di googling lah baru mendengar kata kiserit, dan mungkin di tempat beliau ini adanya hanya dolomit. Nah, tentunya teman-teman, ini lumayan cukup penting untuk saya sampaikan bahwa memang kedua pupuk ini serupa, fungsinya hampir sama, namun ada satu perbedaan yang membuat kedua pupuk ini harus hati-hati cara pengaplikasiannya. Pupuk ini sama namun berbeda. Gimana menyebutnya? Fungsinya sama teman-teman, sama-sama mengambil manfaat dari magnesium yang terkandung dari kedua pupuk ini. Namun ada bahan sampingnya yang memang sangat-sangat membedakan dari kedua pupuk ini, sehingga kita harus benar-benar hati-hati dalam pengaplikasiannya. Kita harus benar-benar menyesuaikan dengan lahan yang kita miliki. Kalau kita salah mengaplikasikan, maka yang kita dapatkan bukan kesuburan tanah atau kesuburan batang, namun malah bisa meracuni dari batang kelapa sawit kita. Dan tentunya efek tersebut tidak kita inginkan, karena kita menginginkan keberlanjutan dari kebun kelapa sawit kita. Nah teman-teman, dalam berkebun kelapa sawit, terkhusus kita petani kecil, petani awam, kita harus memang benar-benar paham tentang tata kelola berkebun kelapa sawit, terutama dalam hal pemupukan. Karena pemupukan ini harus benar-benar dipahami bagaimana caranya kita itu benar-benar efektif dalam penebarannya, teman-teman. Seandainya kita tidak efektif, maka kita tidak bisa mendapatkan manfaat secara maksimal. Dan ketika pupuk yang kita tebarkan itu tidak bermanfaat atau berkurang manfaatnya, maka kita itu tidak dapat mendapatkan efisiensi dari biaya. Kan sayang, pupuk yang sudah kita beli mahal-mahal namun tidak berefek kepada tanaman kelapa sawit kita. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa saya rutin memupuk setiap bulan atau bahkan dengan dosis yang lumayan besar, namun sawitnya tidak berbuah secara baik. Mungkin cara pengaplikasiannya itu yang salah, teman-teman. Maka dari itu kita sebagai petani sawit harus melek informasi, harus banyak-banyak belajar bagaimana caranya tata kelola dalam pemupukan kelapa sawit. Nah teman-teman, tidak terkecuali ketika kita memberikan dolomit. Ada yang mengatakan berikan dolomit dengan jumlah yang tinggi itu sudah cukup untuk membantu dari hasil produktivitas kelapa sawit. Saya katakan itu salah, teman-teman. Karena kelapa sawit itu memerlukan unsur hara yang berimbang. Jadi tidak bisa hanya satu unsur hara saja, nitrogen saja, kalium saja, magnesium saja, atau fosfor saja yang kita berikan. Semuanya harus berimbang. Kalau defisiensi salah satu dari kebutuhan dasar itu dari pupuk yang bisa dikatakan pupuk makronya, maka akan terjadi penurunan dari hasil produktivitas. Nah sebelumnya teman-teman perlu diketahui bahwa kelapa sawit itu membutuhkan unsur 5 makro dasar, yaitu yang paling banyak dibutuhkan itu adalah kalium yang terkandung dalam KCl, nitrogen yang terkandung dalam urea atau ZA, dan yang ketiga itu magnesium yang terkandung dalam dolomit dan kiserit, dan yang terakhir itu adalah fosfat yang terkandung dalam TSP, SP36 dan rock fosfat. Kemudian unsur-unsur mikro seperti boron dan Cu. Boron itu wajib diberikan 1 tahun sekali, dan Cu itu terkhusus untuk daerah-daerah yang memang mengandung tingkat keasaman yang cukup tinggi seperti rawa ataupun daerah lahan gambut itu, teman-teman. Nanti kita bahas tentang pupuk-pupuk yang lainnya. Namun pada video kali ini saya akan menjawab tentang kiserit dan dolomit, perbedaannya apa dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Jadi dolomit dan kiserit itu sama-sama berbahan dasar dari batuan kapur yang dihaluskan, teman-teman. Kemudian di dalam dolomit dan kiserit itu sama-sama mengandung unsur magnesium yang lumayan cukup tinggi. Namun perbedaannya di kiserit itu lebih tinggi kandungan unsur magnesiumnya dibanding dengan dolomit. Kalau dolomit itu kisaran 20%, kan kiserit itu kisaran hingga 30 atau 40%, kira-kira seperti itu, teman-teman. Karena di daerah saya ini tidak mendukung dengan penggunaan kiserit, atau bahkan pupuk kiserit sulit didapat di tempat saya. Jadi saya juga tidak sering atau belum pernah menggunakan dari kiserit. Jadi teman-teman, ada hal yang membedakan antara pupuk kiserit dengan pupuk dolomit.
Yang paling membedakan itu adalah unsur pendampingnya teman-teman. Nah ini yang harus kita pahami. Kalau dolomit unsur pendampingnya itu kalsium karbonat, dan untuk kiserit itu adalah asam sulfur atau asam sulfat. Nah dari kedua pendamping ini teman-teman, dari kedua unsur pendamping ini sudah kita temukan bahwa kedua unsur ini lumayan cukup berbeda. Apa yang membedakannya yaitu adalah pH-nya teman-teman. Kalau asam sulfur kita sudah tahu itu adalah asam, jadi pH-nya itu rendah, yaitu bersifat asam. Sedangkan untuk kalsium karbonat itu bersifat basa teman-teman. Jadi untuk dolomit itu sifatnya basa, kalau untuk kiserit itu sifatnya asam. Nah perbedaan pH ini yang membuat kita harus benar-benar hati-hati dalam pengaplikasiannya teman-teman. Lalu bagaimana tata cara pengaplikasiannya yang baik? Nah dari perbedaan pH ini kita harus benar-benar paham betul kondisi lahan yang kita miliki teman-teman. Kalau lahan kita itu cenderung bersifat asam seperti daerah gambut, daerah rawa, atau daerah erosi, itu biasanya bersifat asam atau karena kita terlalu sering menggunakan pupuk-pupuk yang bersifat asam, maka itu disarankan untuk tidak menggunakan kiserit teman-teman, karena nanti malah dapat meningkatkan tingkat keasaman tanah. Nah ketika pH itu terlalu rendah atau tanah itu terlalu asam, maka itu bisa meracuni dari tumbuhan kelapa sawit kita. Maka dari itu bisa kita sebut bahwa dolomit itu adalah pupuk pembenah tanah, yang artinya adalah bahwa pupuk dolomit itu bersifat basa dan kemudian bisa menetralkan dari sifat asam yang selama ini terjadi di alam atau di lahan yang kita miliki. Jadi untuk pembenahan tanah itu baiknya digunakan dolomit. Misalkan di daerah rawa, di daerah gambut, daerah yang erosi, atau memang kita memiliki pH meter, kita indikasikan bahwa itu sudah terlalu bersifat asam, maka kita aplikasikan dolomit. Nah untuk kiserit itu diaplikasikan di mana teman-teman? Yang pertama tentunya di tanah mineral, itu yang wajib harus kita patuhi, harus dilakukan di tanah mineral. Yang kedua bahwa penggunaan kiserit itu untuk memperbaiki dari tanaman yang defisiensi magnesium, karena kandungan magnesiumnya lumayan cukup tinggi dibandingkan dolomit. Jadi ketika memang tanaman kita itu terindikasi kekurangan atau defisiensi magnesium, itu lebih baik kita berikan kiserit dengan dosis yang memang lumayan cukup tinggi. Itu teman-teman untuk mempercepat dari laju pengembalian atau pembugaran kembali atau penyembuhan, seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi lebih baik digunakan kiserit, namun dengan syarat harus tanah mineral teman-teman. Kalau tanah gambut itu disarankan untuk tidak menggunakan kiserit, karena gambut itu memang sangat-sangat bersifat asam. Itu teman-teman. Jadi perbedaannya lumayan cukup signifikan. Kalau kita salah mengaplikasikannya, kita berikan di tanah asam, maka hasilnya akan berbeda, akan menjadi lebih buruk. Seperti itu teman-teman. Jadi gunakan kiserit itu untuk pengembalian atau menyembuhkan batang-batang sawit yang memang defisiensi dari magnesium. Kalau lebih baiknya kalau di tanah mineral itu diselang-seling teman-teman. Rotasi pertama dolomit, rotasi kedua itu kiserit. Seperti itu selanjutnya. Jadi diselang-seling saja supaya memang pemenuhan magnesium itu bisa tercapai, kemudian pembenah tanahnya juga bisa tercapai. Itu teman-teman. Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.